semuanya yang mengusung berita ini dan menyatakan bahwa Indonesia dirampok, bahwa Indonesia dicurangi, kasih hukuman semuanya. Ya mau dilawan pakai apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tim nasional kita Garuda Indonesia. Dan kita lanjutkan ini bukan berarti kita tidak mau move on, karena bagaimanapun juga keadilan itu butuh konsistensi, butuh ketekunan untuk akhirnya bisa menjadi sebuah hukum yang eh, peduli, yang care, yang eh, apa namanya ya, equal, yang adil buat semua orang. Seharusnya hukum itu tidak memihak dan semua orang itu sama di depan hukum. Dan kali ini eh, bukan berarti tidak move on, tapi kita kembali lagi ke Bahrain yang pada waktu pertandingan melawan Indonesia kemarin dipimpin oleh wasit Ahmed Al-Kaf yang dari Oman itu. Nah, yang bikin saya flashback ini ya pernyataan dari Federasi Sepak Bola Oman yang menyatakan bahwa Ahmed Al-Kaf sudah menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya, dan kemudian malah menyerang balik netizen Indonesia yang katanya berlebihan dan melaporkan ke FIFA. Malah mereka yang meminta eh, agar Indonesia diberi sanksi. Ini kan sama kayak maling teriak maling ya. Artinya, oke lah kalau memang kita mau apa ya, istilahnya kita mau tegak-tegaan berbicara dengan bahasa hukum. Karena di dalam statuta FIFA tidak ada ketentuan bahwa dari perpanjangan waktu atau penambahan waktu itu kemudian adalah hak wasit untuk apakah akan mengakhiri benar tepat di waktu yang ditambahkan atau mau menambahkan lagi, itu memang haknya wasit. Tapi dalam posisi yang 1-2 itu tidak equal. Kemarin ada beberapa pengamat dari Indonesia menyatakan bahwa tambahan waktu seperti itu ya menurut dia equal. Karena apa? Karena Indonesia juga memungkinkan kok kalau mau mengegulkan 3-1. Iya, kok nggak paham sih? Artinya equal itu dalam posisi ini sudah tidak equal. Artinya posisi 2-1. Kalau mau adil, ya hentikan itu di waktu yang sudah ditentukan. Kalaupun mau hitung-hitungan lebih dari 50% itu juga bukan apa, istilahnya sudah tidak wajar untuk mengakhiri sebuah pertandingan. Oke, kalau kita misalnya gini, taruhlah tidak hanya ngomong soal gol ini, ngomong soal pemain Bahrain yang banyak mengulur-ulur waktu ketika mereka leading di awal, ketika mereka menang 1-0 atau skor mereka 1-0 dan kemudian mereka berguling-guling berlama-lama di lapangan. Itu apakah kemudian kalau kita menggunakan bahasa hukum bahwa buktinya kok mereka memang bersentuhan, buktinya mereka ditendang dan seterusnya, jika mereka jatuh maka saya memberikan hukuman. Oke, kita analisis, diinvestigasi aja. Oke lah, kalau mau fair investigasi aja. FIFA harus bertindak, harus melakukan investigasi, melakukannya secara equal, semuanya sama di depan hukum. Artinya berarti dianalisis setiap detil pertandingan kalau seperti itu, termasuk penggunaan VAR. Seadil apa dalam penggunaan VAR? Termasuk kelebihan waktu itu. Bagaimana kelebihan waktu itu akhirnya bisa merusak konsentrasi pemain Indonesia yang seharusnya itu pinginnya segera mengakhiri karena memang sudah lewat lama dari pertandingan. Kalau memang mau menyalahkan pemain Indonesia, oke lah dalam hal ini ya, konsentrasi kita jadi terganggu. Tapi siapa pengganggunya? Perpanjangan waktu yang dilakukan oleh wasit. Apalagi ditambah dengan berbagai keputusan yang kontroversial ketika wasit ingin memutus serangan Indonesia. Kalau ada yang berguling dari pemainnya Bahrain, itu langsung ditiup loh peluitnya. Padahal bola masih dalam penguasaan Indonesia. Coba cek kembali itu permainan-permainannya. Itu apakah itu equal? Apakah itu adil? Dalam posisi 1-2 itu tidak equal untuk memperpanjang waktu melebihi batas waktu yang sudah ditambahkan. Bukan batas waktu yang sudah ditentukan loh ya. Batas waktu yang sudah ditambahkan. Ditambah lagi. Itu tidak equal dalam posisi 1-2. Tidak equal. Nah itu terus, kalau mau ngomong dalam bahasa hukum semua yang terlibat dalam kejahatan itu wajib diberi hukuman, misalnya seperti itu. Dan ini kita kan
mengajukan tuntutan, untuk menginvestigasi, untuk mengusut. Jangan-jangan memang terlalu banyak yang sudah dilibatkan di sini. Jangan-jangan memang mafianya sudah sangat mengakar, sangat mendarah daging di situ, sehingga mereka bagaimanapun juga, bagaimana caranya menyerang balik, biar kita tidak diinvestigasi. Kalau mau fair, oke, sama-sama diinvestigasi. Indonesia diinvestigasi, Bahrain, Oman, AFC diinvestigasi. Semuanya diinvestigasi. Kalau mau fair. Maka kalau seandainya kemudian tuntutan ini berbalik kepada Indonesia dan Federasi Sepak Bola Oman menginginkan kita yang disanksi, oke, kalau dalam bahasa hukum semua yang terlibat dalam kejahatan itu akan diberi sanksi. Jadi kalau nanti yang terungkap adalah Bahrain, Oman beserta komplotannya, beserta mafia-mafianya yang kemudian terungkap, maka semuanya harus diberi sanksi. Begitu juga oke, fair. Kalau memang nanti ternyata netizen Indonesia itu dinilai berlebihan dalam menuntut keadilan dan kemudian ini diberi sanksi, maka berilah sanksi buat semua YouTuber dari Amerika, Kanada, Selandia Baru, dari ASEAN ya, Malaysia, semuanya termasuk mungkin Irak, Arab, Jepang, semuanya yang mengusung berita ini dan menyatakan bahwa Indonesia dirampok, bahwa Indonesia dicurangi, kasih hukuman semuanya. Kasih hukuman semuanya. Bila perlu mereka bersatu dan kemudian memboikot. Udah, selesai sudah urusannya. Artinya, ya mau dilawan pakai apa lagi kalian itu? AFC, penguasa minyak, ketuanya, presidennya dari Bahrain. Mau dilawan pakai apa lagi kalau tidak seperti ini? Mau ngomong baik-baik, nongkrong di warung kopi. Mau nggak kalian seperti itu? Nggak akan. Malah tambah tidak ditanggapi kan? Ya dengan cara seperti inilah, biar dunia itu tahu, biar dunia itu melihat bahwa keadilan dan Tuhan itu tidak tidur. Itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.